Baik, selamat pagi anak-anak. Kita mulai saja pembelajaran kita pada hari ini. Ya, selamat berjumpa kembali dengan saya, Bu Gandes, pada pelajaran kimia semester 2 ya. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang kelarutan dan hasil kali kelarutan ya. Kelarutan dan hasil kali kelarutan itu semester 2 ya. Yang semester 1 itu kesetimbangan ya. Nah, sebenarnya sudah saya jelaskan ya, tapi kita ulang sebentar ya karena sudah lama tidak berjumpa ya. Karena kemarin setelah mid semester ya, kita ulang lagi yaitu pengelompokan larutan ya. Jadi larutan itu ada dibedakan menjadi 3, yaitu larutan tak jenuh, kemudian larutan jenuh dan larutan lewat jenuh. Nah, supaya lebih paham perhatikan ilustrasi sebagai berikut ya. Jadi 1 gelas air ini ya. Kemudian kalian masukkan ya, larutkan 1 sendok teh NaCl ya. NaCl itu apa? Garam dapur ya. Kemudian diaduk. Larut enggak? Ya, awalnya larut ya, larut. Kemudian ya, larut. Kemudian ditambahkan lagi 1 sendok teh lagi. Larut enggak kira-kira? Masih larut. Kemudian tambahkan lagi, larut lagi. Tambahkan lagi. Nah, suatu saat itu NaCl-nya ataupun garam dapurnya itu tidak larut, jadi masih ada endapannya. Jadi ada yang larut, ada yang mengendap. Nah, sampai ditambahkan lagi tidak akan larut ya. Jadi tetap sebagai kristal ya, tetap sebagai kristal. Nah, pada saat ini disebut jenuh ya. Jadi tadi kalau masih larut tadi namanya tidak jenuh, kemudian pada waktu suatu saat sudah maksimal ya. Jadi sudah tidak larut lagi, itu namanya jenuh. Kemudian kalau ditambahkan lagi seterusnya, itu namanya adalah lewat jenuh ya. Nah, kelarutan itu adalah banyaknya atau jumlah maksimal zat yang dapat maaf ya, ini kemeruwek ini. Bentar. Ya, jadi kelarutan atau solubility itu adalah jumlah maksimal banyaknya zat yang dapat larut ya. Lambangnya S ya, dari kata solubility dan satuannya adalah molar atau mol per liter ya. Jadi begini. Jadi jika sejumlah garam dapur dilarutkan ke dalam air dan ada sebagian yang tidak dapat larut lagi, larutan tersebut merupakan larutan jenuh ya. Nah, selanjutnya kelarutan tadi solubility ya, lambangnya adalah S kecil ya. Itu adalah jumlah maksimum suatu zat yang dapat larut di dalam suatu pelarut. Nah, satuannya adalah mol per liter atau bisa juga gram per liter. Tapi biasanya kita menggunakan mol per liter. Nah, satuannya ya. Jadi lambangnya S adalah mol per liter. Mol itu adalah gram per mr ya. Sedangkan liter itu kalau di dalam soal itu satuannya mili, maka harus dijadikan liter. Kalau untuk menjadikan liter, maka harus dibagi 1000 ya. Jadi gram per mr dibagi mililiter per 1000. Atau kalau kita jadikan perkalian ini menjadi gram per mr kali ini dibalik ya, 1000 per mililiter. Jadi yang kita gunakan rumusnya ini atau yang ini ya. Berikutnya ya. Faktor yang mempengaruhi kelarutan yaitu ada 3. Yang pertama suhu ya. Semakin tinggi suhu atau suhu semakin dinaikkan, maka kelarutannya semakin tinggi. Kemudian jenis pelarut ya. Senyawa polar umumnya larut dalam senyawa polar dan senyawa nonpolar larut dalam senyawa nonpolar ya. Senyawa nonpolar contohnya misalkan bos bensin
Bus benzen itu larut dengan pada bensin, gitu ya. Sama-sama nonpolar. Tapi kalau bensin kan tidak larut dalam air ya. Boleh di screenshot ya. Kemudian faktor yang ketiga itu adalah pH ya. Derajat keasaman ya. Semakin besar pH, kelarutan zat padat dalam air akan semakin berkurang ya. Oh ya, tadi saya lupa ya, jadi belum saya tambahkan tadi, silakan nanti dicatat. Jadi apabila kelarutannya itu lebih dari 0,02 mol per liter, maka itu dinyatakan sebagai larut ya. Tetapi apabila kelarutannya atau S-nya itu kurang dari 0,02 m ya, atau mol per liter, maka itu dianggap tidak larut. Paham ya? Baik, saya ulang. Jadi apabila kelarutannya atau S-nya tadi ya, solubility itu lebih dari 0,02 m, nah, m itu mol per liter ya, maka dianggap larut ya. Jadi zat tersebut dianggap larut. Tetapi apabila S-nya atau kelarutannya kurang dari 0,02 m, maka dianggap tidak larut. Gitu ya. Nah, selanjutnya hasil kali kelarutan atau KSP ya. Jadi senyawa-senyawa ion yang terlarut di dalam air akan terurai menjadi ion positif dan ion negatif ya. Proses pelarutan AgCl dalam air ya. Jadi ini A, B, C ya. Yang A ini AgCl dilarutkan dalam air. Jadi ada yang larut akan terurai menjadi ion Ag+ dan Cl-, tetapi ada juga yang mengendap. Kemudian, jadi ini terjadi reaksi bolak-balik ya, keseimbangan. Jadi AgCl ini ada yang larut, ada yang mengendap. Ya, jadi kalau arahnya ke sini, ini mengendap, kalau ke sana ini larut. Nah, kemudian kalau apabila ditambahkan AgCl lagi ya, maka akan banyak yang mengendap ya. Semakin banyak yang mengendap ini. Tadinya cuma sekian, karena ditambah maka semakin bertambah yang mengendap. Nah, apabila ditambahkan air ya, ini tambahkan air lagi ya, ditambahkan air, maka AgCl yang mengendap ini ada beberapa lagi akan larut ya, ada beberapa yang akan larut ya. Jadi terjadi reaksi keseimbangan ya, reaksi bolak-balik ya. Jadi reaksi ke kanan dan ke kiri ya. Ke kanan itu larut, ke kiri itu mengendap ya. Jadi terjadi kesetimbangan ya. Semester 1 sudah kita bahas reaksi kesetimbangan. Nah, kemudian ya, jadi pada gambar 1 ini ya keterangannya, pada saat dilarutkan sebagian AgCl larut dan sebagian tetap mengendap ya. Terjadi reaksi kesetimbangan ya, reaksinya bolak-balik. Jadi ini AgCl ini S ya, S solid ya. Itu akan terurai menjadi Ag+, Ag dan Cl- Ag ya. Jadi ini larut. Nah, ke dalam larutan tersebut ditambahkan AgCl padat. Dan akan terus terjadi pengendapan ya. Jadi kalau ditambahkan AgCl padat ya, AgCl padat maka akan terjadi pengendapan. Nah, pada saat ditambah air ya, ditambah air, sebagian AgCl yang mengendap tadi akan larut atau terionisasi jadi ini. Jadi reaksinya kesetimbangan ya, karena bolak-balik ya, ke kanan dan ke kiri. Kalau ke kanan ini larut, ke kiri ini mengendap.
Nah, dalam larutan jenuh terjadi ya reaksi kesetimbangan ini ya. Jadi tadi persamaan reaksinya tadi ya. Jadi K tetapan kesetimbangan itu kanan dibagi kiri ya. Ag plus kali Cl min dibagi AgCl ya. Padahal AgCl ini adalah solid ya. Kemarin kesetimbangan kalau wujudnya S ya solid itu tidak mempengaruhi kesetimbangan ya karena kan konsentrasinya tetap ya. Maka konsentrasi zat padat karena selalu tetap ya, maka ini bisa dihilangkan ya sehingga kan ya jadi sama dengan Ag plus kali Cl min ya. Dalam kesetimbangan kemarin kan kalau padat tidak mempengaruhi kesetimbangan ya, jadi tidak ditulis ya. Nah, sehingga ini harga K sama dengan Ag plus kali konsentrasi Cl min. Nah, pada larutan jenuh senyawa ion ya, senyawa ion AmBn di dalam air akan menghasilkan reaksi kesetimbangan ya. Jadi kalau ini untuk umum ya, bukan AgCl ya. Ini jadi ini reaktannya yaitu AmBn. Ini S solid ya. Dilarutkan dalam air akan terurai menjadi ion ini M ya. Menjadi An plus ya. Muatannya kan ini ya. Ini N ini muatannya A ya, N plus. Kemudian B-nya kan jumlah N. Jadi NB M min ya, karena ini muatannya B ya, Ag. Ya, jadi nilai hasil kali kelarutan dinyatakan dengan ya KSP AmBn itu sama dengan ini ya. Konsentrasi An plus pangkat. Ya, ini jadi koefisiennya ini menjadi pangkat. Kemudian konsentrasi B M min ya, pangkat koefisiennya yaitu N ya. Nilai tetapan hasil kali kelarutan suatu zat selalu tetap pada suhu tetap. Jadi kalau suhunya tetap, harga KSP-nya itu sama atau tetap. Nah, hubungan kelarutan dengan KSP ya, untuk reaksi kesetimbangan tadi ya sama ya. Jadi AmBn ya akan terurai menjadi MaN plus ditambah NB M min ya maksudnya. Kalau dimisalkan di sini S ya, mol per liter ya. Jadi ini kelarutannya itu S ya. Maka di sini berapa? MS ya. Karena ini kan koefisiennya M ya. Jadi ini MS. Kemudian di sini adalah NS. Nah, maka harga KSP-nya sama dengan kan ini ya A N plus pangkat M dikalikan B M min pangkat N ya. Kemudian kita masukkan ya AN plus ya kan ini MS. Sedangkan B min-nya adalah NS. Kita masukkan ini ya. MS pangkat M dikalikan NS pangkat N. Kita kumpulkan ya, yang S-nya kan yang sama ini. Ya, jadi M pangkat M kali N pangkat N ini S pangkat M ditambah N ya. Ini kan S-nya sama. Nah, kemudian kalau kita cari S-nya ya, S itu sama dengan akar dari KSP per M pangkat M kalikan N pangkat N ya, akar pangkat M plus N ya. Rumit ya, kalau dilihat rumusnya rumit, tetapi nanti kita berikan contoh soalnya ya supaya kalian lebih paham ya. Nah, berikut ya makna hasil kali kelarutan ya. Jadi semakin besar nilai KSP suatu zat, semakin mudah larut senyawa tersebut ya. Nilai KSP digunakan untuk memperkirakan terjadi atau tidaknya endapan suatu zat. Nah, sebagai faktor yang mau dipertimbangkan dalam pemisahan zat dalam campuran dengan cara pengendapan efektif ya. Jadi ini pertimbangan untuk pengendapan yang efektif. Nah, contoh soal ya supaya kalian lebih paham ya. Silakan kalian buka LKS ya halaman 41 ya. Di situ saya berikan yang A, B, C, D ya. Oh, enggak ya. Jadi yang PbSO4 Ag2S, MgOH2,
BA3 PO4 2-min ya, yang sudah kalian kerjakan silakan kita cocokkan ya. Sekarang yang kita bahas yang A ya. Yang A jadi PbSO4 ya itu akan terurai menjadi Pb2 plus SO4 2-min. Masih ingat ya? Ya oke. Nah, tadi yang ditanyakan adalah tuliskan persamaan ion. Ya baik, ada yang mau bergabung, maaf. Ya karena terlambat bergabung ya saya bolak-balik ini saya izinkan dulu baru 1 orang ya. Tadi mestinya harusnya banyak ya. Nah, baik kita lanjutkan. Jadi disuruh apa ya? Tunjukkan persamaan ion. Ya, dan harga KSP-nya ya. Jadi persamaan ionnya ini ya Pb2 plus tambah SO4 2-min. Ya, masih ingat ini reaksi ionnya Pb itu SO4 itu muatannya 2 plus ya. Pb berarti 2 plus karena Pb ada muatan 2 plus sama 2-min ya. 2 plus sama 4 plus ya. Jadi bisa kalian lihat lagi yang kation anion di kelas 10 itu ya sudah saya berikan ya muatan-muatannya. Nah, kalau misalkan PbSO4-nya S, maka Pb2 plus-nya adalah S. SO4 2 plus-nya adalah S ya, karena ini koefisiennya sama ya. Jadi ini banyak sekali yang bergabung ya. Ya karena sama maka ini S semua ya. Kemudian tetapan KSP-nya ya. KSP-nya sama dengan ini, konsentrasi Pb2 plus. Karena ini koefisiennya 1, pangkatnya 1, tidak usah ditulis ya. Kemudian SO4 2-min ya, pangkatnya 1 ya ini. Kemudian kita masukkan ya. Pb2 plus-nya kan S ya, kita masukkan S, ini S. Nah, jadi S kali S sama dengan S kuadrat. Jadi KSP-nya sama dengan S kuadrat. Begitu ya. Bisa dipahami ya, saya kira sudah betul semua ya. Kemudian soal yang berikutnya yaitu yang B. Yang B ya. B itu adalah PbSO4 ya. Akan terurai menjadi apa? Nah, ini tadi sama ya PbSO4 ya. Tapi ini saya buat animasinya. Harusnya tadi saya hapus yang sana tadi ya. Ini ya, ini sama ya, KSP-nya sama dengan konsentrasi Pb2 plus kali konsentrasi SO4 2-min. Jadi sama dengan S kali S sama dengan S kuadrat itu ya. Nah, kemudian yang ini sama Ag2S ya. Ag2S ya, Ag2S itu akan terurai menjadi bentar ada yang gabung. Tia tolong di off kan ya itu suaranya masuk nanti. Baik ya, saya lanjutkan yang ini harusnya B ya, Ag2S ya. Yang B ya, ini bukan A. Jadi Ag2S itu akan terurai menjadi 2Ag plus dan S2- ya. Ini muatannya ini. Kalau Ag2S-nya di sini S, maka Ag plus-nya adalah 2S. S2-nya adalah S. Ya. Maka KSP-nya sama dengan ini, Ag plus kali S, ya konsentrasi S2-. Ya apa? Nah, Ag plus, ya silakan. Ag plus ya, Ag plusnya berapa? Ya, 2S ya. Kemudian S2-nya adalah S. Ya, maka KSP-nya sama dengan apa? Ya. Ini 2S dikuadratkan ya, karena ini pangkat koefisiennya. Kalikan S, ya karena koefisiennya 1 ya, pangkat 1.
2S pangkat 2 itu berapa? 4S kuadrat ya. 4S kuadrat dikalikan S. Ya, betul. Maka ketemunya adalah 4S pangkat 3 ya. Betul ya. Selanjutnya, sekarang yang C ya. MgOH2 ya. Akan terurai menjadi apa? Mg2 plus ya. Ini kan muatan sana ditambah 2 ini indeksnya di sini menjadi koefisien ya. 2 OH min ya. Di sini kan 1 ya, jadi muatannya sana OH min ya. Supaya diingat, jadi kalau golongan 1 plus 1, golongan 2 ini Mg ini kan golongan 2 ya, bebek mangan cacing seret banget rasanya. Muatannya adalah 2 plus ya. Diingat OH min itu muatannya min ya. OH muatannya min ya, min 1. Kalau misalkan MgOH2-nya itu adalah S, maka Mg2 plusnya berapa? S. OH minnya berapa? 2S ya. Maka KSP sama dengan konsentrasi Mg2 plus dikali konsentrasi OH min pangkat 2 ya. Karena ini dipangkatkan dengan koefisien ya. Oh, kok S ya, ini OH min ya. Saya tinggal copy kemarin. Saya betulkan. Ini harusnya OH min. Ya, itu. Kemudian kita masukkan ya, kita masukkan harganya. Jadi KSP sama dengan ini Mg2 plusnya adalah S, ini 2S pangkat 2 ya. Jadi S dikali 4S pangkat 2. Ketemunya adalah 4S pangkat 3. Gitu ya yang C. Kemudian yang berikutnya adalah yang D. Nah, yang D, BA3PO42 oke, akan terurai menjadi apa? 3BA. Ini muatannya sana 2 plus ditambah 2PO4. Ini muatannya sana 3 min ya. Apabila BA3PO4 2 kalinya ini adalah S, maka BA2 plusnya berapa? 3S. PO4 3 minnya 2S ya. Sehingga ini ya, S 3S 2S ya, karena dikalikan koefisiennya. Sehingga KSP-nya sama dengan BA2 plus pangkat 3 dikali PO4 3 min pangkat 2 ya. KSP-nya sama dengan ini tinggal dimasukkan 3S pangkat 3 kali 2S pangkat 2 ya. 3S pangkat 3 itu adalah 3 kali 3 9 kali 3 27 S pangkat 3. Ini 2 kali 2 4 kali 2 cuma pangkat 2 ya, 2 kali 2 4. 4S pangkat 2. Ini ya. Ya, sehingga KSP-nya adalah ini 27 kali 4 adalah 108 S pangkat 5 ya. Ini saya berikan ya kation ya, sambil mengingat yang kelas 10 ya, karena di kelas 10 ya. Jadi untuk rumus kation itu yang bermuatan positif ya. Ini kalau H itu plus, Na plus, Ag plus, Cu plus sama 2 plus ya ini, tapi ini tidak lengkap ya. Jadi yang lengkap yang kelas 10 waktu itu saya berikan ya. Ini ya Fe, ada yang 2 plus, ada yang 3 plus. Kemudian anionnya, ini anionnya juga saya berikan. Ini ya, OH min, hidroksida, O2 min ya. Nah, PO4 tadi 3 min fosfat ya. Kalau SO4 2 min sulfat, kalau yang SO3 2 min sulfit. Ini ya saya berikan kation anion, tapi apabila tidak hafal jadi dilihat di depannya tadi ya, sudah saya jelaskan juga. Baik, soal berikutnya yang nomor 2 ya, LKS yang nomor 2. Bila kelarutan Ag3PO4 adalah A mol per liter ya, maka tentukan harga KSP Ag3PO4 ya. Jadi kalau Ag3PO4 itu A mol per liter,
Ya, kalau tadi kan S ya, jadi cuman bedanya itu, diganti S-nya tadi ganti A, ya. Berarti kan jadi, kita reaksi ionkan ya, Ag3PO4 itu akan terurai menjadi 3 PO 3 Ag+ ditambah PO4 3- ya. Jadi PO4 tadi ini jadi 1 ya, PO4 3- muatannya. Nah, ini 1 ya. Jadi kalau di sini A ya, kelarutannya kan A. Maka di sini Ag+-nya adalah 3A. PO4 3- adalah A. Ya, betul. Ini ya. Sehingga harga KSP-nya ini ya, konsentrasi Ag+ pangkat 3 dikali konsentrasi PO4 3-. Ya, sehingga sama dengan kita masukkan 3A pangkat 3 dikalikan A. 27A pangkat 3 dikalikan A, ketemunya 27A pangkat 4. Ya. Kemudian soal nomor 3 ya, KSP CaCO3 itu sama dengan 1 kali 10 pangkat min 10. Nah, tentukan kelarutan CaCO3 dalam gram per 500 ml ya. Bisa nggak? Karena kan kita tahu tadi ya, bahwa kelarutan satuannya mol per liter. Mol per liter tadi bisa dicari dengan gram per mr kali 1000 per mililiter ya. Nah, kita reaksi ionkan dulu. Ya, ini diketahui mr-nya CaCO3 100 ya. Kita reaksi ionkan CaCO3 itu akan terurai menjadi Ca2+ ditambah CO3 2-. Ya, di sini S. Nah, KSP itu sama dengan konsentrasi Ca2+ dikali konsentrasi CO3 2-. Nah, kita masukkan S-nya, harga S-nya. Jadi ini KSP sama dengan S kali S ya, sama dengan S kuadrat. Nah, perlu kita ketahui tadi S sama dengan mol per liter ya. Ya. KSP-nya tadi sudah diketahui 1 kali 10 pangkat min 10 ya. Sama dengan S kuadrat. S-nya bisa dicari ya. S-nya sama dengan akar dari 1 kali 10 pangkat min 10, yaitu 1 kali 10 pangkat min 5 ya. Jadi kalau akar ini artinya adalah pangkat setengah ya, pangkat setengah. Jadi kalau min 10 kali setengah kan 5, min 5 ya. Atau 10 pangkat min 5. Itu S-nya kelarutannya, padahal tadi yang ditanyakan adalah gramnya dalam 500 ml. Maka kita masukkan tadi ke sini ke rumus dasarnya, S adalah mol per liter, atau kita gunakan rumus yang kedua, S itu sama dengan gram per mr kalikan 1000 per mililiter ya. Nah, yang dicari adalah G-nya tadi, gramnya. Semua data sudah ada, kita masukkan ya. S-nya adalah 10 pangkat min 5 ya. Gramnya yang ditanyakan, mr-nya tadi sudah diketahui ya, yaitu berapa? 100. Mililiternya berapa? 500 ml. Kita masukkan. Nih ya. Ini 1000 per 500 kita corek 2 ya, menjadi 2. 2 per 100 jadi 1 per 50 ya. Jadi 10 pangkat min 5 kali G atau 1 kali G per 50. Yang kita cari G-nya ini, maka kita 1 kali G kan G ya. Ini kita pindah ke sana, ruas sana menjadi kali ya. Jadi G sama dengan 50 kali 10 pangkat min 5. Ya. Ketemunya adalah 5 kali 10 pangkat min 4. Ya. Itu adalah gram. Tadi yang ditanyakan adalah apa? Oh, dalam gram ya. Dalam gram apa mg? Gram ya. Ya, jadi ketemunya adalah 0,0005 gram. Kalau dijadikan miligram bisa nggak? Bisa. Kalau dijadikan miligram berarti dikalikan 1000 ya. Kalikan 1000 berarti ini menjadi 5 kali 10 pangkat min 1. Ya, atau 0,5 miligram. Nih ya, kalau dijadikan miligram. Yaitu 0,5 miligram. Tapi tadi yang ditanyakan adalah gram ya, jadi cuma sampai ini. Baik, itu adalah soal yang nomor
3. Kita lanjut ya, nanti kita bahas 6 soal ya. Soal yang nomor 4. Kelarutan Ag2CrO4 dalam liter larutan adalah 498 mg. Tentukan harga KSP Ag2CrO4. Ya, diketahui ARAG ya, atau massa molekul atom untuk Ag 108, Cr 52, O-nya 16 ya. Bisa dicari ya. Jadi nanti kita cari S-nya dulu ya, kelarutannya. S-nya dulu kita cari. Ya, jadi direaksi ionkan ya, reaksi ionnya Ag2CrO4 menjadi 2Ag plus ditambah CrO4 2 min ya, maaf bukan 2 plus tapi 2 min ya. Saya betulkan. Ya. Oh ya, ini 2 min ya udah. Kalau di sini S maka di sini adalah 2S, ini S ya. Jadi KSP-nya itu adalah konsentrasi Ag plus pangkat 2 dikalikan konsentrasi CrO4 2 min. Ya, bukan 2 plus ya. Waduh, bentar ya. Saya izinkan masuk. Ini 2 min. Ya, kita masukkan 2S pangkat 2 kalikan S. Jadi ketemunya 4S pangkat 2 kali S, yaitu 4S pangkat 3. Nah, kita cari MR Ag2CrO4 ya. Bisa menghitung yang massa molekul relatif Ag2CrO4. Jadi gabungan dari AR-nya. Jadi AR Ag tadi 108, karena Ag-nya ini jumlahnya 2, maka dikali 2. CR-nya tadi AR-nya 52. Kemudian kalau O tadi AR-nya 16 ya. Karena jumlahnya 4, maka dikalikan 4. Ya, jadi ini ketemunya 332. Nah, bukan M ya, tadi S ya. Kita memang kalau di rumus itu M ya, tapi ini kita langsung aja S supaya kalian tidak bingung. Ya. Jadi pakai rumus yang S sama dengan gram per mr dikali 1000 per mililiter. Nah, kita masukkan gramnya tadi udah tahu ya, 0,498 ya. MR-nya 332 ya. Kali 1000 per mililiter, 1000 mililiter karena di situ tadi dalam liter ya, dalam liter. Jadi 1 liternya kan 1000 mili. Nah, kemudian kalau kita hitung ketemunya 1,5 kali 10 pangkat min 3. Itu S-nya. Maka KSP-nya bisa kita hitung ya. KSP-nya tadi kan sama dengan 4S pangkat 3 ya. Kita masukkan. S-nya ini 1,5 kali 10 pangkat min 3. Jadi 4 kali 1,5 kali 10 pangkat min 3 ya, pangkat 3. Ketemu ini 4 kali 3,375 kali 10 pangkat min 9 ya. Ini kalau pangkat ini dikalikan ya, min 3 kali 3. Nah, sehingga ketemunya adalah 13,5 kali 10 pangkat min 9. Atau kita buat bentuk bakunya menjadi 1,35 kali 10 pangkat min 8. Ya, itu adalah KSP-nya. Oh ya. Jadi ini adalah KSP dari Ag2CrO4 ya. Tadi di sini diketahui S-nya 1,5 kali 10 pangkat min 3. Berarti Ag2CrO4 ini termasuk zat yang larut atau yang sukar larut? Ya, tadi tidak saya tulis ya, tapi saya hanya menjelaskan ya secara lisan. Jadi suatu zat tadi ya, apabila kelarutannya atau S-nya itu lebih dari 0,02
mol per liter, maka dianggap larut. Tetapi apabila kelarutannya atau S-nya itu kurang dari 0,02 mol per liter, maka dianggap tidak larut. Nah, kalau di sini saya tambahkan suatu pertanyaan, ya jadi Ag2CRO4 ini termasuk udah larut atau sukar larut? Ya, larut atau sukar larut? 1,5 kali 10 pangkat min 3 dengan 0,02 itu lebih besar atau lebih kecil dari 0,02? Ayo, lebih? 1,5 kali 10 pangkat min 3 dengan 0,02 lebih besar yang mana? Nah, berarti ini termasuk apa? Tidak larut. Karena harga S-nya atau kelarutannya kan kurang dari 0,02 ya. 0,02 itu kan sama dengan 2 kali 10 pangkat min 2 ya. Ya. Jadi ini Ag2CRO4 itu termasuk sukar larut ya, gitu. Kita lanjutkan ya nomor 5. Berapa gram kelarutan MgOH2 dalam 500 mili air? Ya, diketahui airnya ini. Kemudian sama KSP MgOH2-nya sama dengan 4 kali 10 pangkat min 12 ya. Bisa ya, caranya sama. Ya, kita bahas bersama ya. Jadi MgOH2 itu akan terurai menjadi Mg2+ ditambah 2OH- ya. Kalau di sini S, maka di sini S adalah 2S. Maka KSP-nya ini ya sama ya Mg2+ kali OH- ini pangkat 2 kita masukkan S kali 2S pangkat 2 ya, jadi S kali 4S pangkat 2. Ketemunya adalah 4S pangkat 3 itu KSP-nya ya. Padahal yang ditanyakan tadi berapa gram kelarutan dalam 500 mili ya. Sudah diketahui KSP-nya ya. Kalau KSP-nya tahu maka S-nya bisa dicari ya. Ya, KSP-nya tadi adalah 4 kali 10 pangkat min 12. Nah, kita masukkan. Jadi S-nya berapa ini? S-nya sama dengan apa? Kalau jadi ini S pangkat 3 ya. Kalau S pangkat 3 sama dengan 4 kali 10 pangkat min 12 dibagi 4 ya. Jadi kalau S-nya sama dengan akar pangkat 3 ya, akar pangkat 3 dari 4 kali 10 pangkat min 12 dibagi 4 ya. Ini karena ini pangkat 3 toh, jadi ini akar pangkat 3. Akar pangkat 3. Ini 4-nya dicorek ya. 4-nya dicorek menjadi akar pangkat 3 dari 10 pangkat min 12. Kalau akar pangkat 3 itu artinya kan pangkat sepertiga ya. Jadi 10 pangkat min 12 itu pangkat sepertiga menjadi berapa? 10 pangkat min ya, betul min 4 ya. Jadi kan 12 dibagi 3 ya. 4. Ya, ini kan 10 pangkat min 12. Ini kalau dijadikan kali ini kan paham ya kalian ya? Ini jadi pangkat sepertiga. Pangkat sepertiga kali min 12 kan jadi min 4. Nih ya. Tuh. S-nya ketahu ya, padahal rumus S tadi gram per mr kali 1000 per mililiter. Yang tanyakan tadi gram dalam 500 ya. S-nya tahu kita masukkan, gramnya belum tahu, mr-nya kita cari dulu, mililiternya tadi 500 ya. Ini ya kita masukkan, tapi mr-nya kita cari dulu. Mr dari MgOH 2 kali ya. Mg tadi AR-nya 12, kalau O itu 16 karena ini jumlahnya 2 ya, dikurung 2 atau ini kalikan 2H, itu AR-nya 1 karena jumlahnya 2 maka kali 2. Jadi 12 kali tambah 32 tambah 2 sama dengan 46.
Ya, kita masukkan 10 pangkat min 4 gram per mr 1000 per mililiter ya. Kita masukkan ini 500 ya, mr-nya 46. G-nya bisa dicari ya. Ya, ini 1000 dibagi 500 kan 2. Jadi 2 dengan 46 kan dicoret ya, 1 per berapa? 23. Jadi 23-nya pindah ke sana. Jadi 10 pangkat min 4 dikali 23 sama dengan G ya. Ini ya, coret. Jadi G-nya adalah 23 kali 10 pangkat min 4 atau kita jadikan bentuk baku. Oh, enggak usah ya. Kita tadi tanyakan dalam miligram ya. Gram, ya, tentunya gram. Kalau dijadikan bentuk baku kan 2,3 kali 10 pangkat min 3 gram ya. Atau kalau jadikan miligram bagi 1000 yaitu 23 kali 10 pangkat min 1 miligram atau sama dengan 2,3 miligram ya. Nah, ini saya izinkan dulu masuk Adelia. Ya, bentar ya. Tanyanya nanti setelah selesai. Ini satu soal lagi ya. Satu soal lagi yang nomor 6. Tolong dicatat dulu yang ditanyakan apa, nanti kita bahas ya setelah nomor 6. Kelarutan CaOH2 adalah 148 mg dalam 200 ml air. Tentukan harga KSP dari CaOH2. Ya. Maka kita cari dulu kelarutannya, S-nya ya, S-nya. Untuk mencari S tadi kan gram per mr kali 1000 per mililiter ya. Gramnya ini udah tahu, ini miligram ya, nanti jadikan gram. Ya, per mr, mr-nya kita cari ya per 1000 per 200 nanti. Mr dari CaOH 2 kali ya, Ca itu AR-nya adalah 40, kalau O tadi 16 ya kali 2. H itu 1 kali 2. Jadi ini 40 tambah 32 tambah 2 ya, sama dengan 74. Nah, reaksi ionnya CaOH2 itu kan menjadi Ca2 plus ditambah 2 OH min ya. Di sini S ini 2S. Nah, KSP-nya konsentrasi Ca2 plus dikalikan konsentrasi OH min ini ya pangkat 2. S kali 2S pangkat 2 ketemunya adalah S kali 4S pangkat 2, 4S pangkat 3 ya. Nah, ini bukan, ini adalah S ya, kita pakai S. Ya baik, kita lanjutkan. Jadi S gram per mr 1000 per mililiter ya. Kita masukkan gramnya, ini 148. Tadi miligram ya, diketahui miligram. Jadi kita jadikan gram. Kalau jadikan gram dikalikan 1000, 10 pangkat, maaf ya, ini belum saya jadikan gram. Tadi kan di sini miligram ya, jadi ini kalikan dikali berapa? 10 pangkat, ya betul, min 3 ya, 10 pangkat di situ. Sepuluh pangkat min 3 ya, dibagi 74. Nah, maka ketemunya berapa? Ini harusnya 10 kali 10 pangkat min 3 ya. Tadi belum kalikan 10 pangkat min 3. Ntar 10 pangkat min 3. Ini ya, jadi ketemunya berapa ini? Ketemunya 10 pangkat. Ya, betul. Ya. Jadi ketemunya adalah 10 pangkat min 2. Ya. 10 pangkat min 2. Itu ya. Jadi di sini ini 10 pangkat min 2 ya tadi. Jadi belum saya kalikan.
10 pangkat min 2 dikalikan 10 pangkat min 2 pangkat 3 berapa? 10 pangkat min, betul sekali, 10 pangkat min 6 ya. Jadi 10 pangkat min 6, jadi ketemunya adalah 4 kali 10 pangkat min 6. 10 pangkat min 6 ya, baik. Ya, jadi yang nomor 6 ini sudah ketemu ya, KSP-nya adalah 4 kali 10 pangkat min 6 ya. Begitu anak-anak, untuk pertemuan kita kali ini ya. Terima kasih, semoga kalian paham ya. Selamat belajar ya, terima kasih. Saya tutup.